Pernah mendengar ceramah agama yang isinya marah-marah melulu, mencaci, memaki. Kemudian apa yang kita harapkan dari ceramah yang isinya marah-marah seperti itu? Sahabat Bahtera, sebetulnya saya tidak akan membicarakan tentang ceramah agamanya. Tapi karena ada kaitannya dengan hati yang bahagia, maka saya akan mengawali dengan satu contoh kecil tentang ceramah agama yang isinya marah-marah. Walaupun banyak ceramah agama yang isinya tidak marah-marah, saya yakin masih banyak. Masih banyak ceramah agama apapun ya, yang isinya menyejukkan, membuat hati gembira, membuat hati bahagia, membuat hati sukacita. Saya yakin masih banyak. Nah, sekarang kalau kita mendengar ceramah agama yang isinya marah-marah, memaki, mencaci, menghina, bisa siapa saja. Marah-marah dengan orang, menghina orang lain yang dianggap musuhnya mungkin, atau marah-marah kepada pemerintah, kepada aparat, kepada siapapun juga. Yang ingin saya tekankan adalah dampak dari saat kita berbagi tentang kemarahan. Nah, ini kan penting kan, penceramah agama apapun, ini kan sedang berbagi bukan hanya pengetahuan tentang agamanya saja, tetapi emosinya. Emosinya sedang dibagi kepada para pendengar. Yang lebih tinggi dari emosi, pikirannya, yang lebih halus lagi, energinya. Jadi yang kita bagikan banyak. Saat kita mendengarkan seseorang, kita tidak hanya mendengarkan tentang pengetahuannya saja, tetapi emosinya. Kali ini saya akan menyorot tentang emosi. Tentang emosi, kita berbagi tentang emosi. Prinsip dasar dari berbagi adalah kita hanya bisa berbagi tentang apa yang kita punya. Nah, ini prinsip dasar kan. Kita hanya bisa berbagi tentang apa yang kita punya. Kalau kita mempunyai cinta, tentu kita bisa berbagi cinta. Kita mempunyai kasih sayang, tentu kita bisa berbagi kasih sayang. Kalau yang kita punya itu kemarahan, ambisi, kemunafikan, atau segala hal yang terkait dengan meluapnya emosi diri, ya tentu hanya itu yang bisa kita bagi. Jadi mungkin dari sini kita tidak heran dan kemudian kita maklum apabila kita mendengar orang yang berbagi di dalam ceramahnya itu tentang kemarahan, tentang emosi yang meluap-luap, tentang kecemasan, kekhawatiran. Ya apalagi, karena memang hanya itu yang dia punya. Dia nggak punya cinta kasih, dia nggak punya kasih sayang. Yang dipunya hanya amarah. Jadi dia berbagi amarah. Tetapi yang kita pikirkan adalah dampak. Mungkin para pendengar dari model-model ceramah seperti ini tidak menyadari dampak dari berbaginya emosi marah, berbaginya kemarahan. Nah, mungkin tidak banyak yang menyadari ini. Tetapi apabila ini dilakukan terus-menerus, maka orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang diajak bicara, dalam hal ini audiensnya, orang-orang yang diajak bicara, akan tertular dengan emosi yang sama. Emosi kemarahan, emosi hujatan, emosi caci maki, dan segala macam. Hal-hal yang dibagikan oleh penceramah tersebut. Nah, apa dampaknya bagi kita? Sahabat Bahtera, di Jawa itu ada filosofi yang sangat bagus sekali bagi saya, yaitu orang itu bisa disebut sebagai tangan adem. Tangan adem itu dia kalau pegang apapun jadi duit. Jadi tangannya adem, dia nanam apapun tumbuh. Nanam tumbuhan apapun tumbuh. Pegang apapun, pekerjaan apapun, sekecil apapun jadi duit. Itu tangan adem. Nah, tangan adem ini kan bukan berarti tangannya dingin. Kemudian dia pegang apapun bisa jadi pekerjaan. Dia tanam apapun tumbuh, kan bukan secara harafiah tangannya dingin, tetapi hatinya yang dingin.
Apa itu hati dingin? Hati yang gembira, hati yang bahagia, hati yang sukacita. Nah, ini adalah prinsip dasar ketika kita mengerjakan sesuatu dengan hati gembira, maka hasil yang akan dihasilkan dari pekerjaan apapun, sekecil apapun, menjadi sangat maksimal dan berdampak positif bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Memulai sesuatu dengan hati yang bahagia, dengan hati yang gembira, dengan hati yang sukacita, ini gampang-gampang susah. Mengapa gampang-gampang susah? Gampangnya ya kalau mau gembira, gembira saja. Nggak perlu alasan kan? Tapi susahnya karena kita sudah hidup dengan penuh masalah, dengan penuh kondisi, ada stres karena kebutuhan dan segala macam, kita menganggap untuk mencapai kondisi gembira, sukacita tadi menjadi sangat susah. Ada salah satu perkataan Yesus yang menarik juga bagi saya, bahwa yang empunya kerajaan surga ini adalah anak kecil. Tentu ini juga bukan secara harafiah bahwa mereka-mereka yang mempunyai kerajaan surga ini adalah anak kecil. Ini adalah metafora. Anak kecil itu mempunyai hati yang gembira, mempunyai hati yang sukacita. Kenapa? Karena dia belum banyak masalah. Tetapi setidaknya dengan metafora ini kita bisa berkaca bahwa kita bisa menjadi seperti anak kecil. Tetapi bukan kekanak-kanakan ya, ini dua hal yang berbeda. Like a child, bukan childish. Sukacita, hati yang gembira ini adalah awal prinsip untuk memulai sesuatu sehingga apapun yang kita kerjakan memberikan maksimal manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Nah, kalau kita mendengarkan hal-hal yang isinya adalah kemarahan, kebencian, hujatan, caci maki, lalu apa yang diharapkan dari hati yang gembira yang bisa dihasilkan? Apakah kita bisa tertransformasi kegembiraan dari ceramah caci maki, ceramah kemarahan? Apakah kita bisa mengalami transformasi dari hati yang sedih menjadi hati yang gembira, dari hati yang duka menjadi sukacita? Tentu nggak bisa, dan ini merupakan toksik, merupakan racun. Kita menyadari bersama-sama kalau apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita rasakan itu bisa menjadikan pupuk atau bisa menjadikan racun, maka kita bisa memilih. Memilih untuk membuat diri kita start dengan kegembiraan, atau memilih membuat diri kita start dengan kemarahan-kemarahan. Nah, ironisnya itu karena banyak sekali yang tidak menyadari dan entah apa alasannya masih mau mendengarkan ceramah-ceramah yang isinya kemarahan, caci maki, hina dina, yang tentu saja itu merupakan toksik bagi dirinya. Sahabat Bahtera, kalau kita mengamati lebih sedikit detail tentang orang yang bekerja dan kemudian dia mencoba untuk melakukan second career, artinya dia masih punya gaji bulanan dan dia mencoba untuk belajar bisnis kecil-kecilan lah. Mereka banyak yang berhasil. Berhasil itu bukan berarti kemudian besar dan menjadi hebat dengan bisnisnya. Walaupun ada satu dua, tetapi bukan begitu. Berhasil dalam arti bisnisnya ini, apa yang dikerjakan sebagai second career ini, bisa berkembang. Mengapa? Apa sebabnya? Karena dia masih bekerja, masih punya gaji bulanan. Sehingga pikiran dan hatinya masih gembira. Jadi tidak ada ketakutan-ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran. Karena apa? Karena hati gembira pada saat dia melakukan apa yang dinamakan second career atau bisnis saat dia masih menjadi karyawan, punya gaji bulanan. Nah, mereka yang sudah tidak punya gaji bulanan, kemudian melakukan bisnis, tentu pikirannya akan lebih merasa cemas, khawatir kalau bisnisnya ambruk, nggak bisa makan, nggak punya
mata pencarian lagi. Nah, di sini hati yang gembira, hati yang sukacita sudah dipengaruhi oleh kecemasan-kecemasan tersebut. Bagaimana caranya membuat bisnisnya bisa menjadi grow up? Caranya adalah membuat hatinya gembira seperti ketika dia masih menerima gaji bulanan. Walaupun ini sulit, tetapi sangat mungkin untuk bisa kita lakukan. Kenapa? Karena ini hanya masalah paradigma. Tetapi kembali lagi, toksik, racun, kemarahan, hujatan, caci maki, ini yang mungkin banyak tidak kita sadari, kemudian kita dengar. Berulang-ulang, setiap hari, setiap saat, kalau kita mendengarkan itu semua, bayangkan apa yang diisi di dalam diri kita dengan kemarahan-kemarahan itu. Apa yang diisi di dalam diri kita dengan hujatan, caci maki seperti itu. Tentu kita tidak tumbuh menjadi bunga yang mekar, harum, dan wangi. Karena isinya dalam diri kita hanya kemarahan, hanya hujatan, hanya caci maki. Sahabat Bahtera, kita menjadi manusia Indonesia yang cerdas tentu saja. Dan di sini kita bisa memilih tentang apa yang ingin kita dengarkan, apa yang ingin kita lihat, apa yang ingin kita rasakan, dan apa yang ingin kita lakukan. Jadi kita semuanya bisa tumbuh menjadi manusia yang subur hijau seperti tanaman yang memang indah dengan bunga-bunganya. Dengan cara apa? Dengan cara mengisi kita, memulai hari kita dengan kegembiraan. Hati yang gembira, hati yang sukacita, hati yang penuh bahagia akan menghasilkan kegembiraan, kebahagiaan, dan juga sukacita di dalam hidup kita. Sahabat Bahtera, jadi sekali lagi, mari kalau Anda menonton video ini pagi ini, kita bisa memulai pagi kita bukan dengan kemarahan, bukan dengan caci maki, bukan dengan hinaan, bukan dengan prasangka buruk. Kita bisa memulainya semua hal dengan hati yang gembira. Kalau seperti lagu anak-anak ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi kalau kita ubah itu menjadi pekerjaan, pekerjaan ini senang, pekerjaan itu senang, di mana-mana kita bekerja, hati kita senang. Sahabat Bahtera, selamat menikmati hari Anda dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh sukacita. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah bersama saya, Gung WB, di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.